Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahmasari dengan NRP 5027231072. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil penugasan saya di penugasan modul ketiga. Saya merupakan kelompok dari SPD A01. Kita mulai saja. Di nomor 1 kita diminta untuk mengidentifikasi tipe data. Lalu yang kedua menjelaskan mengapa memilih tipe data tersebut dan besarannya berdasarkan diagram ERD penugasan modul 1. Nah, ini diagram saya di penugasan modul 1. Nah, pada person ID, pada tabel person ID terdapat primary key person ID. Di sini saya menggunakan tipe data varchar karena varchar sendiri merupakan gabungan dari huruf dan angka, dan person ID memungkinkan untuk stringnya memiliki nomor kode yang unik. Jadi saya menggunakan varchar dengan panjang 50 saja. Lalu selanjutnya ada person first name. Di sini saya juga menggunakan varchar sama sesuai dengan kemungkinan nama depan terpanjang yang diharapkan dengan panjang 20. Lalu selanjutnya person last name. Jadi saya menggunakan varchar juga karena varchar juga kan ada gabungan dari huruf dan angka. Kadang nama seseorang juga ada tanda kutipnya, jadi saya menggunakan varchar dengan panjang 30. Lalu selanjutnya ada person nomor telepon. Nah, di nomor telepon ini saya juga sama menggunakan varchar dengan panjang 20 karena nomor telepon kan bisa mengandung angka dan karakter lain seperti plus, minus, jadi saya menggunakan varchar dengan panjang 20 saja. Lalu ada person email. Di sini saya juga menggunakan panjang saya menggunakan varchar dengan panjangnya 50 karena email harus cukup panjang untuk nampung email yang kemungkinan panjang ya. Lalu selanjutnya person status. Di sini saya menggunakan enum karena statusnya terbatas dalam nilai tertentu. Status itu maksudnya personnya itu aktif atau tidak. Jadi ada dua pilihan saja, dia aktif bekerja atau dia aktif atau tidak aktif gitu. Lalu selanjutnya ada person type. Jadi saya menggunakan enum juga karena hanya ada beberapa tipe yang didefinisikan. Di sini di diagram saya hanya ada anggota dan staff enumnya. Kita nyimpen data dalam bentuk string tertentu yang telah tersedia pada parameternya, yaitu anggota dan staff. Selanjutnya pada tabel anggota terdapat ini anggota ID. Saya juga menggunakan varchar sama seperti personnya karena varchar gabungan dari huruf dan angka dan memungkinkan anggota ID-nya memiliki identifier yang unik. Selanjutnya juga person ID. Saya menggunakan varchar juga sama karena di person ID kan menggunakan varchar tadi kan. Ini adalah foreign key yang merujuk ke si person ID-nya dengan panjang 20 seperti tadi. Sama seperti anggota ID tadi dengan panjang 20. Selanjutnya ada anggota alamat. Nah, di sini juga saya menggunakan varchar dengan panjang 100 karena kalau alamat memungkinkan untuk string yang lebih panjang ya. Varchar juga gabungan dari huruf dan angka dan karakter lainnya. Nah, selanjutnya ada anggota tanggal lahir. Di sini saya menggunakan date karena nyimpan informasi tanggal, yaitu hari, bulan, dan tahunnya. Nah, yang ketiga ada dari staff. Oke. Maaf. Oke, lanjut. Di sini ada dari staff. Di sini saya juga sama, staff ID menggunakan varchar karena gabungan dari huruf dan angka dan memiliki karakter lain, jadi memungkinkan ID-nya memiliki kode yang unik dari staff ID-nya. Lalu ada person ID sama seperti sebelumnya, menggunakan varchar dengan panjang 20 sama seperti staff ID tadi. Ini sebagai foreign key yang merujuk ke person ID. Lanjut ada atribut staff username. Ini saya juga sama menggunakan varchar untuk nama pengguna yang memungkinkan memerlukan huruf dan angka juga atau karakter lainnya dengan panjang 20. Lalu selanjutnya ada tabel dari buku. Nah, di sini
tabel dari buku terdapat ISBN ID. Saya menggunakan varchar juga dengan panjang 50 karena ISBN biasanya bisa mengandung angka dan karakter lain seperti minus atau panjang dia memiliki angka juga. Lalu selanjutnya ada buku judul atau atribut dari buku judul saya menggunakan varchar sama juga. Saya menggunakan panjang 50 karena kalau judul buku bisa memungkinkan panjang ya, karena ada karya ilmiah juga itu termasuk buku, jadi saya menggunakan panjang 50. Lalu buku penulis, atribut buku penulis sama, saya menggunakan varchar 50. Lalu ada buku penerbit juga sama, saya menggunakan varchar dengan panjang 20 karena penerbit mungkin nggak memerlukan string yang panjang ya, kayak penulis dengan judulnya. Lalu selanjutnya ada atribut buku kategori. Jadi saya menggunakan varchar dengan panjang 10 saja. Dengan 10 saja karena kategori dari buku banyak. Awalnya saya mau memakai 6 tapi tidak jadi karena kategori itu kayak novel, karya ilmiah, biografi, komik gitu. Jadi kalau untuk enum tidak cocok, jadi saya menggunakan varchar dengan panjang 10. Lalu selanjutnya ada atribut buku status. Jadi saya menggunakan enum karena untuk status itu seperti tersedia dan dipinjam. Jadi hanya ada 2 pilihan yang bisa diinput gitu. Hanya dipastikan ada 2 pilihan bisa diinput. Lalu selanjutnya ada peminjaman. Tabel dari peminjaman, di sini ada peminjaman ID, saya menggunakan varchar dengan panjang 50 sama seperti sebelumnya, memungkinkan untuk peminjaman ID ini memiliki identifier unik. Oke, selanjutnya ada anggota ID. Di sini sama sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dia merupakan varchar ini sebagai foreign key dari anggota. Lalu ada ISBN ID, sudah saya jelaskan sebelumnya, dia varchar 50 sebagai foreign key dari buku. Lalu ada staff ID, dia varchar juga sebagai foreign key dari staff. Lalu ada peminjaman tanggal atau date, tanggal. Saya menggunakan tipe data date untuk menyimpan informasi hari, bulan, dan tahun. Yang terakhir ada tabel dari pengembalian. Di sini ada primary key dari pengembalian ID. Saya menggunakan varchar juga sama dengan panjang 50 karena varchar ya gabungan dari huruf dan angka, dan bisa jadi pengembalian ID-nya ini menggunakan kode yang unik. Jadi bisa menggunakan karakter lainnya. Lalu ini ada atribut pengembalian tanggal. Nah, ini saya menggunakan date sama seperti yang lainnya. Kalau tanggal karena untuk menyimpan informasi tahun, bulan, dan hari. Oke, sudah semua. Lanjut di selanjutnya di nomor 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan penugasan modul 3 dari nomor 2 sampai nomor 6. Nah, di nomor 2 sendiri kita diminta untuk membuat data basa menggunakan konsol SQL dengan format nama, kode, kelompok, SBD. Lalu yang kedua diminta membuat tabel beserta relasinya, lalu memilih tipe data dan panjangnya, lalu menetapkan constraints-nya, dan lalu yang terakhir menetapkan default value-nya sebagai tanggal saat memasukkan data. Oke, langsung saja. Langsung saja kita membuat database-nya. Tadi sesuai nomor 2 A01 SBD. Kita buat. Oke, selanjutnya kita menggunakan konsol SQL. Nah, dari diagram RD sini ada tabel pasien, kita buat terlebih dahulu. Create tabel pasien. Lalu di bawahnya ada primary key yaitu ID pasien. Ini saya menggunakan tipe data varchar karena varchar sendiri merupakan gabungan dari huruf dan angka dengan dan ID pasiennya memungkinkan untuk memiliki kode yang unik. Jadi supaya
Varchar ini kan bisa menggunakan karakter lain ya, bisa tanda kutip dan lain-lainnya. Jadi saya gunain varchar dengan panjang 50 saja supaya nggak menyimpan banyak ya, supaya penyimpanan nggak banyak banget. Dan kita menetapkan constraint-nya yaitu dia primary key seperti di soal. Oke, selanjutnya di bawahnya ada atribut nama pasien. Jadi saya menggunakan varchar juga sama. Bisa jadi nama menggunakan karakter lain seperti tanda kutip. Oke, lanjut. Ada tadi apa? Tanggal lahir. Tanggal lahir di sini saya menggunakan date karena untuk menyimpan informasi lahir yaitu hari, bulan, dan tahun. Ya. Selanjutnya yang terakhir jenis kelamin. Nah, di sini saya menggunakan tipe data enom. Jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data enum karena ketika disimpan sebagai enum hanya memastikan nilai-nilai laki-laki dan perempuannya yang hanya bisa diinputkan. Jadi hanya 2 pilihan saja yang bisa diinputkan yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, jenis kelamin juga hanya ada 2 kan. Oke. Selanjutnya di tabel appointment kita buat create tabel appointment. Nah, ada primary key ID appointment. Di sini saya juga menggunakan varchar. Alasannya sama seperti ID pasiennya, ada gabungan dari huruf dan angka dan bisa jadi ID appointment-nya ini menggunakan kode yang unik. Jadi ada karakter lain dengan panjang 50 karena supaya nggak menyimpan banyak bytes-nya. Dia merupakan primary key. Oke. Lalu di bawahnya ada foreign key dari ID pasien. Langsung ID pasien varchar kan varchar kan tadi varchar 50. Jadi kita menggunakan not null supaya memastikan setiap kan ini kita menggunakan not null karena supaya memastikan setiap appointment ini harus terkait dengan seorang pasiennya. Oke, selanjutnya ini ada atribut dari jenis appointment. Lupa. Appointment. Jadi saya menggunakan varchar sama karena jenis appointment mungkin panjang-panjang banget ya. Jenis appointment ini seperti follow up, pemeriksaan, konsultasi, jadi nggak mungkin menggunakan string yang panjang. Appointment juga bisa jadi kayak konsultasi pertama, yang ke-1, yang kedua gitu. Jadi menggunakan varchar karena varchar kan gabungan dari huruf dan angka, lalu ada tanggal mulai appointment. Ini ya tanggal mulai appointment. Nah, karena di soal nomor 6 kita diminta untuk menetapkan default value-nya. Langsung aja kita menggunakan tipe data datetime karena datetime lebih lengkap, terdapat waktunya, detik, menit, jam, terdapat hari, bulan, dan tahunnya.
tadi apa diminta default value, default current date. Ini tujuannya supaya memudahkan proses datanya, jadi supaya pas datanya masuk itu secara otomatis akan menetapkan tanggalnya saat dibuat sebagai tanggal appointment-nya. Oke, langsung tanggal selesai. Tanggal selesai appointment. Sama seperti sebelumnya menggunakan date time supaya lebih lengkap, lalu default date seperti di soal yang nomor 6 terakhir. Oke. Lalu yang terakhir kan tadi kita belum mencantumkan foreign key-nya. Foreign key dari ID pasien. Dari pasien, ID dari tabel pasien. Nah, ini mengacu ke ya. Selanjutnya ini ada tabel detail appointment. Kita langsung aja create tabel sih detail appointment. Untuk dapat PK-nya primary key ID detail appointment. Di sini saya menggunakan varchar dengan panjang 50 karena untuk detail appointment-nya nggak mungkin panjang-panjang juga. Varchar juga gabungan dari huruf dan angka, dan ID detail appointment-nya itu nggak pasti memerlukan kode yang unik. Oke, dia merupakan constraints-nya itu primary key. Lalu selanjutnya ada foreign key-nya ya. Kita buat dulu ya ID appointment. Ini varchar tadi berapa? 50. Lalu foreign key dari ID tenaga medis. Oh iya, maaf, harusnya kita buat kita buat tabel dari ininya dulu, tenaga medisnya ya. Tabel tenaga medis. Nah, di tenaga medis terdapat nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa.
Lanjut aja, ini ID tenaga medis menggunakan varchar karena ID memiliki kode yang unik dan gabungan dari huruf dan angka menggunakan panjang. Panjangnya segini saja, 50. Lalu kita tentukan constraint-nya foreign key dari ID appointment. Oke, ini appointment. Mengacu ke SIM dari tabel appointment-nya. ID appointment. Ya Allah. Lalu foreign key lagi dari tenaga medis. ID tenaga medis. Ya kan, dia mengacu ke tabel tenaga medis yang nanti akan kita buat. ID tenaga medis. Nah, selanjutnya, lupa, bentar. Selanjutnya kita membuat tabel dari tenaga medis. Di sini saya, di sini ada tadi apa? Primary key dari di tenaga medis. Saya menggunakan tipe data varchar juga sama seperti ID lainnya karena gabungan dari huruf dan angka, dan pastinya ID-nya memiliki kode yang unik, jadi ada karakter lainnya. Panjangnya cuma 50 saja. Dia merupakan constraint-nya primary key. Ya Allah. Lanjut. Ini ada nama apa tadi? Nama tenaga medis. Tenaga medis. Saya menggunakan varchar panjangnya 50 juga deh. Karena kalau varchar kan ada karakter lain, ya gabungan huruf dan angka, jadi saya menggunakan varchar. Lalu selanjutnya ada jabatan. Sama jabatan saya menggunakan varchar. Di sini saya dengan panjang 20 aja. Oke. Jabatan staf, ketua atau apa. Selanjutnya sudah. Oke, setelah semuanya sudah kita buat, ini langsung aja kita kirim. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai. Karena tadi diminta untuk membuat tabel dan beserta relasinya, kita tampilkan dulu. Nah, di sini sudah selesai. Tinggal kita rapikan saja. Yang
Oke, ini sudah tertera dan sudah ada relasinya, sudah muncul seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan saya masih belum lancar untuk mendemonstrasikannya. Terima kasih.